Assalamualaikum. Hai Mams, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu semangat dalam menjalani aktivitasnya ya. Biasanya kalau punya anak kecil, rumah paling sering berantakan ya Mams. Nah, kalau melihat rumah yang berantakan, biasanya akan membuat kita rungsing atau merusak mood. Nah, supaya kita bisa semangat beres-beres atau bersih-bersih rumah lagi, Mams bisa simak beberapa tips yang akan aku share di video kali ini. Jadi ditonton sampai habis ya. Tips yang pertama untuk melawan rasa malas membersihkan rumah adalah kita coba bayangkan dulu kondisi rumah kalau udah rapi dan bersih. Pastinya lebih nyaman dan lebih enak ya Mams. Dan juga akan berbeda dengan kondisi rumah yang berantakan. Apalagi kondisi seperti kapal pecah, itu tidak akan membuat betah penghuninya. Jadi kondisi rumah yang rapi dan bersih itu pasti lebih menyenangkan ya. Orang-orang yang berada di dalam rumah pun lebih santai untuk tinggal di dalamnya. Nah, kalau aku udah membayangkan kondisi rumah yang bersih dan rapi, biasanya aku jadi tergerak untuk memulai membersihkan rumah. Tapi kalau Mams nggak mempan, kalau hanya membayangkan rumah yang bersih, betapa enaknya, betapa sejuknya, betapa nyamannya rumah yang bersih, maka kita harus membayangkan bagaimana kalau tiba-tiba datang tamu. Dan tamunya itu adalah tamu yang istimewa ya Mams. Karena biasanya tamu yang istimewa itu nggak pernah berkabar dulu ya, tiba-tiba suka datang gitu. Nah, biasanya kalau sudah membayangkan situasi seperti itu, akan membuat kita yang tadinya malas jadi semangat Mams untuk bersih-bersih rumah. Kemudian tips yang selanjutnya, kita harus memutuskan mau membersihkan bagian yang mana dulu Mams. Lalu dibereskan satu persatu. Jangan melakukan jadi belum selesai di sebelah sini udah pindah lagi di sebelah sana. Kalau aku biasanya memulai beres-beres dari tempat yang paling berantakan dulu, yang gak enak dipandang. Seperti karpet ini ya Mams, karena karpet ini tuh tempat segala aktivitas kita lakukan di sini, dari mulai makan, nonton TV, mengobrol, rebahan. Nah, kalau karpet ini berantakan, kita akan susah untuk tiduran karena penuh ya dengan barang-barang yang diacak-acak sama anak aku. Karena biasanya kalau Pak suami pulang kerja itu langsung meluruskan badan di sini alias gogoleran. Jadi sebelum Pak suami pulang, aku mau membereskan dulu bagian sini. Setelah rapi, aku baru deh pindah ke bagian kamar. Di sini aku juga mau membereskan skincare-nya anak aku, mau dibalikin lagi ke tempatnya karena habis diacak-acak sama anak aku tadi buat mainan. Kasurnya juga sekalian aja deh Mams, aku mau ganti spray. Tips berikutnya, kita harus punya jadwal untuk bersih-bersih ya. Kita harus benar-benar meluangkan waktu khusus untuk bersih-bersih rumah. Kalau Mams punya anak kecil, Mams bisa memulai bersih-bersihnya di saat anak sedang tidur ya, supaya tidak ada gangguan. Ini pun aku ngeganti spraynya sambil diganggu si kecil, karena kalau ganti spray nggak bisa ya kalau nunggu anak aku tidur, karena dia kan kalau tidur tuh ya di kasur ini. Jadi ya gitu deh Mams, sambil digangguin nih sama si kecil. Atau Mams bisa memulai mengerjakan pekerjaan rumah di malam hari ya. Waktu anak aku masih newborn itu kan sering banget begadang. Nah, sekalian aja aku juga beres-beres rumah. Ya walaupun agak ngantuk-ngantuk, tapi besok paginya rumah bersih itu lebih nyaman Mams. Kalau kita udah punya jadwal untuk bersih-bersih rumah, insya Allah rumah juga nggak selalu berantakan ya. Ya walaupun berantakan sekalipun, tapi lebih mudah untuk kita bersih-bersihnya. Jadi kalau ada debu-debu juga nggak terlalu banyak. Kemudian kalau ada sampah-sampah juga nggak terlalu banyak. Paling kita beresinnya sedikit-sedikit aja Mams. Kalau menurut pengalaman aku, rumah udah terlanjur berantakan, bagian dapur udah terlanjur kotor, misalnya banyak tumpahan minyak di kompor, itu akan semakin malas Mams untuk memulai membersihkannya. Karena untuk membersihkannya itu membutuhkan effort yang lebih. Selain itu juga kita membutuhkan tenaga yang super. Nah, kalau kita udah punya jadwal, itu akan membantu banget kita Mams.
Jadi beres-beresnya itu bisa lebih cepat. Contohnya nih ya, misalnya aku tuh kalau beres-beres itu di saat anak sudah selesai berantakin mainannya atau barang-barang yang ada di rak. Biasanya memulai ngeberesin itu di siang ke sore. Jadi aku mulai beres-beresin tuh mainannya. Kemudian merapikan tempat tidur. Jadi sebelum malam itu bagian kasur udah rapih mams, udah bersih juga. Lalu disapu deh. Jadi pagi-paginya itu aku nggak terlalu sibuk banget mams. Paling cuman nyapu bagian dapur aja atau masak sih untuk masakan menu hari itu. Karena masak itu kan biasanya pagi-pagi ya untuk sarapan. Dengan seperti itu tidak akan ada lagi rumah seperti kapal pecah. Nah, tips selanjutnya jangan sekali-kali menunda pekerjaan rumah ya mams. Kalau kita menunda berarti kita harus siap kalau pekerjaan itu menumpuk. Jadi lebih baik pekerjaan rumah itu dicicil ya, supaya nggak terlalu capek juga. Selain itu kita juga bisa lebih maksimal membereskannya. Tapi kalau kita menumpuk-numpuk pekerjaan, contohnya seperti cucian piring yang menumpuk, itu biasanya akan mulai banyak semut ya di sekitaran dapur. Selain semut juga biasanya ada lalat buah atau lalat yang kecil-kecil itu loh mams. Jadi lebih baik segerakan mencuci piring ya. Jangan sampai pas piringnya udah habis baru kita mulai mencuci piring. Apalagi kalau udah beres masak ya mams, biasanya kan mulai ya menumpuk tuh cucian piring di wastafel. Nah biasanya tuh ibu-ibu kalau beres masak ditinggal aja deh gitu cucian piringnya, terus dipakai rebahan dulu, main HP dulu, akhirnya kelupaan deh. Tapi kita juga jangan terlalu berharap ya mempunyai rumah yang selalu bersih, selalu rapi dengan sempurna ketika kita masih memiliki anak kecil. Sudah sewajarnya kalau kita masih punya anak kecil, rumah itu sering berantakan ya. Ya pokoknya kuncinya tuh kita harus rutin dan sering deh membersihkannya. Jadi nanti rumah juga nggak terlalu kelihatan berantakan mams. Tips selanjutnya supaya kita tidak malas-malas lagi untuk bersih-bersih rumah, maka kita harus punya peralatan rumah yang menarik ya. Dan dikumpulkan tuh peralatan bersih-bersihnya di satu tempat supaya nggak hilang dan lupa ya mams nyimpennya. Karena kalau kita mau bersih-bersih rumah tapi sapunya nggak ada, empelannya juga nggak ada, kemocengnya pun nggak ada, maka itu akan semakin membuat kita males deh untuk membersihkan rumah. Tips selanjutnya agar selalu semangat yaitu kita memberi hadiah atau reward untuk diri sendiri. Misalkan ya setelah beres-beres rumah aku sempatkan untuk nonton drakor sebentar aja sebelum digangguin sekecil. Apalagi ditambah sambil bikin mie Indomie mams, mie kuah. Wah segar banget ya. Karena me time-nya ibu-ibu mah simple ya mams, cuman dikasih kesempatan untuk makan mie yang masih anget aja tuh udah nikmat banget deh. Atau mams juga bisa melakukan apapun yang mams sukai ya, tapi nanti kalau pekerjaan rumahnya udah beres dan rapih. Dan poin yang paling penting supaya kita selalu semangat membersihkan atau membereskan rumah, khususnya untuk aku pribadi, aku selalu meniatkan bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan adalah bentuk dari ibadah. Tapi tentunya harus kita kerjakan pekerjaan rumah itu dengan ikhlas dan semangat ya mams. Karena kalau kita mengerjakannya dengan cara misalnya kontreng-kontreng panci di belakang atau mulutnya sambil mengoceh misalnya ya, marah-marah gitu. Nah itu tuh nggak akan bernilai ibadah ya mams, hanya akan membuat kita capek aja. Nah mumpung sekalian masih di dapur, ini aku juga mau ngebersihin bagian meja magicom dan magicomnya ya mams. Karena biasanya di bagian meja sini tuh suka banyak nasi yang berjatuhan terus jadi kering, makanya harus dibersihkan. Pekerjaan terakhir yang aku kerjakan setelah semua pekerjaan rumah itu beres dan rapi adalah menyapu rumah mams. Tapi nggak akan aku langsung pel ya, karena aku tuh masih bolak-balik masuk rumah. Jadi takutnya tuh licin nanti kepleset. Biasanya sih aku ngepel tuh pagi-pagi sebelum anak aku bangun.
Oh ya, untuk moms yang baru mampir ke channel aku, jadi channel aku tuh membahas seputar ibu rumah tangga milenial. Di situ ada beberapa tips yang bisa dilakukan di rumah ya moms, dan ada beberapa menu sederhana untuk dimasak sehari-hari. Jadi kalau moms tertarik, moms bisa klik like, share, dan subscribe-nya ya. Tips yang terakhir supaya kita lebih semangat lagi bersih-bersih rumah, moms bisa coba untuk beli peralatan bersih-bersih yang baru ya. Siapa tahu aja dengan cara seperti itu moms jadi lebih semangat untuk bersih-bersih rumahnya karena penasaran ya dengan barang yang baru kita beli. Nah, aku juga ini baru beli sapu dan seset dengan pengkinya moms. Sebenarnya aku beli sapu ini bukan karena kepengen aja ya, tapi juga sesuai kebutuhan karena sapu aku tuh udah membelah poninya moms seperti ini. Karena sapu sebelumnya itu sapunya injuk, jadi kadang suka rontok. Nah makanya jadi habis deh itu sapunya. Akhirnya aku beli sapu seset dengan pengkinya. Ini aku belinya di Shopee ya moms. Harganya itu 55.000, tapi karena lagi ada diskon di Shopee 50%, jadi aku belinya dengan harga 30.000 aja. Dan di bagian pengkinya tuh ada seperti sisirnya, jadi sisir untuk sapu. Karena kalau misalnya kita nyapu kan suka pada nempel ya rambutnya di sapu. Nah sisirnya itu berguna sekali untuk membersihkan rambut moms. Dan pengkinya juga bisa dilipat seperti ini, jadi bisa menghemat tempat ya untuk disimpan di dapur. Alhamdulillah akhirnya aku selesai juga nih moms, rapi-rapi dan bersih-bersih rumahnya. Nah kalau udah bersih kayak gini jadi enak ya moms dipandangnya. Oke, segitu dulu aja ya moms video aku kali ini. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil.